Baiklah para mahasiswa yang mengikuti kuliah mekanika bahan di kelas saya. Kali ini saya akan memberikan soal tugas yang harus dikerjakan di rumah masing-masing dan bisa dikirimkan hasilnya nanti lewat email. Tanggal pengumpulan nanti akan saya beritahu lewat WA. Ini adalah soal di tengah semester yang merangkum semua materi yang telah saya berikan. Nah, ini soal nomor 1. Di sini adalah sebuah penampang bentuknya T tidak simetris. Kemudian dia letakkan sebuah dua tumpuan, ada cantilevernya sedikit, dengan beban yang bisa dilihat pada gambar 800 pound per feet, 1800 pound, dan 2100 pound. Nah, ini yang harus kalian hitung adalah tegangan lentur yang tarik dan tegangan lentur yang tekan. Nah, tapi yang diminta adalah maksimum, sehingga kalian harus menghitung semuanya maksimum. Jadi kalau lentur kan perumusannya adalah M kali Y per I. I-nya sudah tertentu, Y-nya adalah paling tepi, F-nya adalah kita mencari M yang maksimum. Seperti biasa, gambar penampang ini harus kita cari letak garis netralnya, kemudian kita cari momen inersianya, baru kita bisa masuk ke rumus tegangan lentur. Nomor 2, ini sebuah penampang yang composite yang merupakan gabungan dari balok kayu dan plat baja yang ada di tengah ini. Ukurannya adalah tingginya 12 in, lebar balok kayunya masing-masing 3 in, lebar plat bajanya adalah setengah in. Dia diletakkan di dua tumpuan sederhana sendi dan roll, diberi beban P di titik B dan titik C. Nah, yang harus dicari di sini adalah tegangan lentur maksimum akibat beban P sebesar 3 kips yang terjadi pada kayu dan pada plat baja. Nah, dengan demikian kita yang pertama harus membuat padanan penampang ya, dengan mengalihkan lebarnya baja ini dengan nilai N. N adalah perbandingan modulus elastisitas baja dibanding dengan kayu. Di sini sudah diketahui 30.000 kips per square in untuk baja, dan kayunya adalah 1800 kips per square in. Nah, setelah kita padankan penampangnya, maka kita hitung letak garis netral dan momen inersianya. Di sini juga diminta maksimum, sehingga kita harus mencari momen maksimum dari gambar struktur yang seperti pada figure A ini, gambar A. Untuk itu kita harus menggambarkan bidang momennya. Pertanyaan berikutnya adalah tegangan baja ini dibatasi sebesar 24.000 pound per square in, sedangkan tegangan kayu dibatasi 1.200 pound per square in. Yang ditanyakan adalah berapa P yang boleh bekerja di kedua titik ini agar tidak melampaui tegangan 24.000 dan 1.200. Itu pertanyaan yang kedua. Saya kira jelas. Nomor 2, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Di sini ada plat yang tebalnya 3 mili, lebarnya ini adalah 60 mili. Kemudian diikatkan di sebuah tumpuan di atas. Kemudian dia ada asnya di sini yang diberi beban 1.200 Newton. Yang ditanyakan adalah
Yang ditanyakan adalah tegangan normal stres di titik H dan K. Ini H dan K. Tentunya di sini merupakan tegangan gabungan, tegangan tarik langsung akibat 1200 dan tegangan akibat lentur. Lenturnya diambil dari 1200 dengan lengannya 30 mili. Jadi tegangan gabungan ya. Rumusnya seperti biasa, F per A terus ditambahkan dengan MY per I. Penambahnya bisa tekan, bisa tarik. Berikutnya nomor 4. Nomor 4 adalah sebuah penampang T yang diletakkan sebagai kolom seperti pada gambar 2A. Kemudian diberi beban P yang sejarak 5 in ya dari sisi flange T ini. Ada cantilever sedikit ya di sisi flange T yang untuk meletakkan beban. Kemudian yang ditanyakan adalah tegangannya di H dan K pada potongan ini, potongan AA. Jadi kita harus mencari posisi ini di mana. Itu adalah 24 meter dari atas. Nah, ini juga tegangan gabungan ya antara normal langsung dan normal akibat lentur seperti nomor 3 tadi, cuman kasusnya agak beda. Di sini penampangnya T dan dia sebagai kolom. Nomor 5. Ini sebuah penampang aja, bentuknya C dengan sedikit lips yang ada di sini. Nah, kalian diminta untuk menggambar kerennya. Ini kerennya ada 4 titik, batasannya 4 sisi karena sisinya ada 1, 2, 3, 4. Maka dibatasi oleh 4 titik. Titik atas, bawah, kiri, dan kanan. Jangan lupa untuk menentukan titik ini. Titik keren adalah, misalkan untuk atas, keren atas posisinya adalah sama dengan WB, tegangan momen tahanan bawah dibagi dengan luas penampang. Yang bawah juga demikian, momen tahanan atas dibagi dengan luas penampang. Kalau yang kiri, titik kiri itu momen tahanan sebelah kanan dibagi penampang. Demikian juga yang titik yang kanan, yaitu momen tahanan kiri dibagi penampang. Nah, sekarang nomor 6. Nomor 6 ini adalah soal yang terkait dengan hukum Hooke. Jadi kalian diminta untuk menghitung, menentukan berapa turunnya titik A ini ke bawah dari penampang yang tirus seperti ini, tidak prismatis, dengan lebar yang atas 150, bawah 50. Kemudian diberi beban di titik P sebesar 40. Nah, ini kira-kira turunnya berapa? Ini tidak bisa langsung karena penampangan tidak prismatis, sehingga kita harus bikin persamaan karena beratnya dari plat ini berubah karena ada bentuk yang tidak lurus. Jadi gitu, nomor 6 ya. Ini rumus yang dipakai adalah PL per EA. Jadi gaya dikalikan panjang dibagi dengan modulus dibagi dengan penampang yang berubah setiap serat ini. Nomor 7. Nomor 7 ini adalah sebuah penampang dua bahan ya. Jadi ini ada beton, ada besi beton, ini ada betonnya. Nanti untuk menghitung tegangannya kita harus menyepadankan tulangan ini menjadi beton, sehingga harus dikalikan lebarnya dikalikan 12. Ini adalah perbandingan modulus baja dengan beton. Kemudian tingginya tetap sesuai dengan jari-jarinya diameternya tulangan. Setelah dipadankan, maka kita hitung letak garis netralnya. Kemudian kita hitung inersianya. Setelah pemanah inersianya dihitung, maka kita menghitung tegangan yang ada di baja. Nah, ini dibatasi. Tegangan di baja ini dibatasi sebesar 100
140 meganewton per meter kubik. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah harga momen lenturnya. Nah, sehingga kalau dibatasi sekian, penampang ini boleh menerima momen lentur sebesar maksimum berapa? Itu yang ditanyakan. Nomor jelas ya, nomor 7, sekarang nomor 8. Nomor 8 ini adalah soal yang terkait dengan teori geser lentur ya, yang menyangkut dengan penyambungan dengan menggunakan paku. Nah, ini ada dua macam bentuk kotak seperti ini yang terangkai dari beberapa kayu. Yang satunya bentuknya ini utuh, ini dipasang di tengahnya. Tapi kalau yang di sini adalah selang-seling, ya, selang-seling. Pakunya arahnya juga beda. Ini dan ini. Nah, dari dua gambar ini kita diminta untuk menghitung mana yang paling bagus, model begini atau model begini. Ya, model begini atau model begini. Jadi ini yang harus kita hitung dalam soal ini. Pertanyaan nomor A itu diminta memilih tadi. Pertanyaan nomor B setelah dipilih mana ini atau ini yang telah dipilih, kita diminta untuk menghitung jaraknya. Ya, bila gaya geser yang harus diteruskan oleh paku-paku itu anggota ini adalah 3020 Newton, maka jarak pakunya kita diminta untuk menghitungnya. Itu pertanyaan B. Ya, saya kira jelas ya. Kita teruskan ke nomor 9. Nomor 9 ini ada sebuah cerobong. Ini cerobong ya, diameternya 2,5 meter, tingginya 30 meter. Kemudian ada pondasi bujur sangkar, ukurannya 6x6. Ini 6x6 dengan berat 76,5 megagram. Nah, kemudian cerobong ini mempunyai tinggi 30 ya, sesuai gambar. Kemudian bila tekanan angin yang menerpa cerobong ini dari mana saja arahnya kan sama. Besarnya adalah 1 kN per meter persegi. Ya, dari daerah proyeksi. Jadi kalau proyeksinya angin menerpa pipa ini berarti yang kena angin itu adalah diameter cerobong dikalikan tinggi cerobong. Nah, kemudian dihitung, yang minta dihitung di sini adalah berapa tekanan pondasi maksimum. Jadi kalau ini ada angin dari kanan ke kiri katakanlah, maka di sini ada tekanan pondasi itu yang tertekan yang sebelah mana. Kalau dari kanan ke kiri yang tertekan pasti sisi kiri. Kalau dari kiri ke kanan yang tertekan pasti sisi kanan. Nanti kita menggunakan telapak yang 6x6. Gitu ya. Jelas ya nomor 9. Yang terakhir ini nomor 10. Nomor 10 di sini adalah sebuah kolom bentuknya T. Kemudian kolom ini menerima beban tidak sentris pada titik beratnya, yaitu dia agak punya eksentrisitas sebesar E, yaitu ini E ini ya, sebesar E. Kemudian posisi garis netralnya ini 80, di sini adalah 40. Yang diminta adalah harga F ini harus berapa? Ya, harga F ini harus berapa? Jika diketahui di titik A di sini menerima tekanan menerima regangan, mengalami regangan sebesar minus 100 kali 10 pangkat 6. Ini adalah regangan tekan. Di sini juga regangan tekan yang di B lebih besar. Menerima regangan tekan sebesar minus 800 kali 10 pangkat 6, di mana luas penampang T ini adalah 4 kali 10 pangkat minus 3. Jadi gitu ya, yang dicari di sini adalah harga F ini harus berapa.
supaya tekanan yang di kiri dan kanan itu mencapai 800 dan di kiri ya 100 dan 800. Saya kira itu yang saya sampaikan tentang soal ini. Silakan dikerjakan, dibaca, dikerjakan, dan dikumpulkan. Nanti waktunya akan saya tentukan. Saya beritahu lewat WA. Silakan dilihat, silakan di subscribe, silakan ditekan like-nya. Terima kasih.